Warta Jemaat Minggu tanggal 15 Maret tahun 2026 pukul 7 WIB. Shalom, selamat pagi. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di rumah rohani Sawangan dan juga di tempat ini. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat Minggu tanggal 15 Maret tahun 2026 sebagai berikut. 1. Hotline WhatsApp kantor gereja. Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kemudahan komunikasi, Majelis telah mengadakan hotline WhatsApp kantor gereja di nomor 0813 7714 634. Bagi warga jemaat yang memiliki keperluan dengan kantor gereja dapat menghubungi nomor tersebut. Mohon perhatian seluruh warga jemaat. 2. Pelibatan jemaat dalam pelayanan ibadah. Berdasarkan keputusan Pleno 1 Maret 2026, mulai bulan April 2026, Majelis akan kembali melibatkan warga jemaat dalam pelayanan ibadah sebagai pembaca Alkitab dan penerima tamu. Mohon perhatian dan dukungan segenap warga jemaat GKJ Yeremia. 3. Berita kelahiran. Telah dikaruniai keluarga Bapak Daniel Simhawijaya dan Ibu Vinka, warga wilayah Depok Timur Tengah, seorang anak laki-laki, anak ke-1, yang lahir di Depok pada hari Jumat 6 Maret 2026 dan diberi nama Elsio Marselik Wijaya. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat dan turut bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. 4. Atestasi keluar. Dengan ini menginformasikan bahwa jemaat GKJ Yeremia atas nama Dia Kusik Kusuma, warga wilayah Depok Utara, telah menyatakan pindah ke GKJ Ebenezer, Jalan Palapa nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520. Demikian untuk dapat diketahui oleh segenap warga jemaat. 5. Persembahan kitchen lacquer. Majelis telah menerima persembahan dari warga NN berupa 3 buah kitchen lighter. Majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. 6. Wilayah Depok Utara. Kegiatan pendalaman Alkitab PA Ibu-ibu wilayah Depok Utara akan dilaksanakan pada Minggu 29 Maret 2026 pukul 9 pagi di ruang Komnak GKJ Yeremia. Renungan Ibu Monika dipimpin oleh Ibu Diana, MC Ibu Bambang Suyati. Dimohon kehadiran kaum perempuan wilayah Depok Utara dan warta jemaat ini sebagai undangan. Warta keuangan. Jumlah penerimaan persembahan tanggal 8 Maret sampai dengan 14 Maret sebesar Rp20.552.071. Jumlah pengeluaran Rp46.907.592. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, HP dan alat komunikasi lain mohon dimatikan atau dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ivan Gilang Kristian, TPF Klasis JBB dari GKJ Tangerang. Pendeta Abanita Kaban melayani di GKJ Tangerang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang terkasih, dalam menghayati Minggu Prapaskah 4, kita semua diajak untuk tidak hanya berjuang guna menghidupi keselamatan diri sendiri. Apakah kita peduli dengan keadaan di sekitar kita? Mari kita mendengar panggilan Tuhan untuk mensyukuri ciptaannya dan ikut terlibat dalam menjaga dan mengelolanya. Allah hadir bagi kita. Marilah kita mulai ibadah ini dengan meyakini bahwa Tuhan yang ada bersama kita, Dia yang selalu berjalan bersama kita dan dengan kasih karunia serta damai sejahteranya selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau sekalian. Dipersilakan untuk duduk kembali. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam persekutuan dari gereja-gereja di lingkup Klasis Jakarta Barat. Di ibadah Minggu Prapaskah 4 ini sekaligus menjadi momen penting bagi klasis kita, sebab pada hari ini Badan Pelaksana Klasis Sinode GKJ Klasis Jakarta Bagian Barat menyelenggarakan tukar pelayan firman di dalam lingkup Klasis Jakarta Bagian Barat.
Kiranya kegiatan ini dapat merekatkan persaudaraan kita dan semangat sangkul sinangkul ing bot repot dapat semakin terwujud. Mari kita menjadikan momen ini sekaligus sebagai simbol persaudaraan kita sebagai kawanan domba yang digembalakan oleh Gembala Agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Dengan tema besar, kita diminta mensyukuri dan memaknai kembali alam yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat 322, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan diri kita di hadapan Tuhan, apapun keadaan kita, terutama kelemahan kita karena dosa. Mari kita melihat diri kita masing-masing. Pakailah kepekaan untuk menolong kita, agar kita bisa menyadari situasi lingkungan di sekitar kita. Apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kita masih mengeraskan hati untuk tidak mau melihatnya? Dan mari, izinkan Roh Kudus menolong kita, menyadarinya, dan mengalami pertobatan. Marilah kita berdoa, dan kita akan berdoa secara bersautan, dan kami akan memandunya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah menciptakan alam dan isinya. Engkau juga yang telah memberkatinya, agar kami bisa menikmatinya dan memanfaatkannya untuk keberlangsungan hidup kami. Tapi kami lalai ya Tuhan. Kami larut dalam kenikmatan tanpa peduli dengan kerusakan lingkungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami buta oleh nafsu dan kerakusan. Kami mementingkan untuk memuaskan diri sendiri. Kami mengikuti tren tanpa peduli lingkungan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari keegoisan diri kami yang menyebabkan lingkungan kami menjadi korban. Kami mohon pengampunan. Kami mau mengalami pertobatan untuk melihat lingkungan di sekitar kami.
Mampukan kami ya Tuhan untuk bisa memiliki hikmat, mengelola dan memulihkan lingkungan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam kasih Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 29 di muka Tuhan Yesus. Kita akan menerima berita anugerah. Bagi kita yang telah mengakui kesalahan serta menyatakan pertobatan, dengarkanlah berita anugerah tentang kasih karunia-Nya seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
silakan untuk duduk kembali dan kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara Adi Yuswo dengan lagu Ku Tetap Setia. Dipersilahkan.
Terima kasih untuk kesaksian pujiannya dari paduan suara Adi Yuswo. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Mari sebelum kita bersama membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa memohon tuntunan dari Tuhan. Selamat pagi ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap penyertaan yang telah Tuhan berikan ke dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau mengundang kami untuk berkumpul di gerejamu GKJ Yeremia, untuk bersama-sama bersekutu dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Tuhan sendirilah yang menuntun, Tuhan sendirilah yang akan memampukan kami agar kami dapat mengerti dan memahami pesan yang hari ini ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan sendirilah yang akan menuntun. Kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan yang seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan kita yang pertama terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Samuel mengurapi Daud. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul, padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai, orang Betlehem, sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengar? Ia akan membunuhku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Apakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya lelaki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Jangan pandang rupanya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di hadapan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih ada yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang ke sini." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, Roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud.
Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Selanjutnya, bacaan kedua diambil dari Efesus 5, ayat 8 hingga 14. Efesus 5, ayat 8 hingga ke-14. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai engkau yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas engkau. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-41. Mari kita buka Alkitab kita buka Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Saya akan bacakan berdasarkan terjemahan baru yang kedua. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dia sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam ketika tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludah itu, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu duduk dan mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan orang itu." Ia sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi celik?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Mereka berkata kepadanya,
"Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus membuat lumpur dan mencelikkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi bertanya lagi kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi celik?" Jawabnya, "Ia mengoleskan lumpur pada mataku, lalu membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Lalu kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Namun yang lain berkata, "Bagaimana seorang berdosa dapat membuat tanda mukjizat yang demikian?" Lalu timbullah pertentangan di antara mereka. Kata mereka lagi kepada orang buta itu, "Dan engkau, apa katamu tentang dia, karena ia telah mencelikkan matamu?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Para pemuka Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepadanya, "Inikah anakmu yang kamu katakan lahir buta? Kalau begitu, bagaimana ia sekarang dapat melihat?" Lalu jawab orang tuanya, "Yang kami ketahui ialah bahwa dia ini anak kami dan lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang mencelikan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia akan berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab para pemuka Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Mereka memanggil untuk kedua kalinya orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Beri kemuliaan bagi Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa." Jawabnya, "Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Namun satu hal aku tahu, bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat." Kata mereka kepadanya, "Apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia mencelikkan matamu?" Jawabnya kepada mereka, "Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarnya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga." Sambil menghina mereka, berkata kepadanya, "Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang." Jawab orang itu kepada mereka, "Sungguh mengherankan, kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah mencelikkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Sebaliknya, setiap orang yang saleh dan melakukan kehendaknya, dialah yang didengarkannya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang dilahirkan buta. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka kepadanya, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah melihat dia, dan dia adalah yang sedang berkata-kata dengan engkau." Katanya, "Aku percaya, Tuhan." Ia pun sujud menyembahnya. Lalu kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya mereka yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya mereka yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya,
apakah kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena sekarang kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Bacaannya cukup panjang, jadi saya tadi izin minum sebentar. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan dalam awal peribadahan bahwa hari ini Klasis kita Jakarta bagian Barat itu melaksanakan tukar pelayanan firman. Jadi saya menyampaikan salam persekutuan dari Jemaat GKJ Serpong untuk Bapak Ibu semuanya Jemaat GKJ Yeremia. Kiranya tukar pelayanan firman ini bisa semakin mempererat tali persaudaraan kita. Nah, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah kisah yang barangkali buat kita semuanya sudah cukup sering dibaca, cukup sering didengar, intinya cukup dikenal. Kisah tentang orang buta yang sejak lahir gitu. Pertemuan antara orang buta yang sejak lahir dengan Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan bagaimana Tuhan itu memulihkan sebuah penglihatan yang dari tadinya buta sekarang menjadi bisa melihat, dan secara khusus kita akan merenungkannya dalam atau dari kerangka pertobatan ekologis, karena ini kan kita berada dalam masa Prapaskah dan rangkaian masa Paskah itu dirangkai dalam pertobatan ekologis. Nah, saya akan mengajak kita pertama-tama untuk melihat bacaan Injil yang tadi cukup panjang. Ada 41 ayat totalnya kita baca dan kita dengarkan. Jadi bacaan Injil dalam Injil Yohanes tadi itu kisahnya dimulai dengan pertanyaan dari para murid. Jadi para murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka melihat orang yang buta sejak lahir, lalu mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Pertanyaan mereka adalah, siapa yang berdosa? Orang buta ini atau orang tuanya? Sehingga dia kemudian lahir dengan kondisi buta, tidak bisa melihat. Nah, pertanyaan para murid ini itu sebenarnya memberikan gambaran besar tentang bagaimana orang-orang pada masa itu memandang penderitaan, memandang kemalangan, dan juga memandang disabilitas. Bagi orang-orang zaman dulu, kalau ada orang yang menderita, itu berarti penderitaannya adalah buah dari dosa yang dilakukan di masa lalu. Jadi makin menderita orang itu berarti dulunya dia makin berdosa. Ada dosa besar yang sudah dia lakukan, sehingga akhirnya dia merasakan penderitaan yang sedemikian rupa. Kurang lebih begitu gambarannya. Nah, tentu hal yang demikian itu tidak disepakati oleh Tuhan Yesus. Itu bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus merespon pertanyaan dari para murid. Tuhan Yesus merespon dengan mengatakan bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi di sini Tuhan Yesus sedang menawarkan sebuah alternatif baru untuk melihat penderitaan, untuk melihat kebutaan. Bahwa kebutaan atau penderitaan-penderitaan yang terjadi dalam hidup manusia itu adalah bagian dari rencana Allah, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah itu dapat dinyatakan melalui penderitaan. Jadi supaya banyak orang itu merasakan karya kasih Allah yang nyata di dunia ini. Jadi itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Nah, yang menarik adalah Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam bacaan Injil, kan cerita garis besarnya itu adalah si buta ini bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus meludah ke tanah, mengoleskan tanahnya ke
mata si orang buta, lalu menyuruh orang buta ini ke Siloam untuk membasuh diri, lalu kemudian dia melihat. Yang menarik adalah di dalam bacaan ini kita seringkali berpikir bahwa si orang buta ini sembuh, dalam artian bisa melihat. Tapi kalau kita baca dari tadi ayat pertama sampai ayat yang ke-41, kita nggak akan menemukan kata sembuh di sana. Silahkan dibaca, silahkan dicek kembali. Kita tidak akan menemukan keterangan secara eksplisit bahwa si buta sembuh. Itu nggak ada. Adanya adalah si buta sudah kembali melihat dan juga si buta telah dicelikkan matanya. Kata yang digunakan itu bukan sembuh, tapi melihat dan dicelikkan. Kalau di TB1 itu kalau saya nggak salah ingat, kata yang dipakai melek. Tapi kalau TB2 yang dipakai dicelikkan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik karena kemudian ini memberikan memberikan warna baru dalam kita membaca kisah ini. Bahwa kisah ini si orang buta itu disebutnya bukan disembuhkan, tapi dapat kembali melihat dan telah dicelikkan. Kata dicelikkan ini menunjukkan kalau dalam kisah ini bukan hanya ada proses perubahan secara fisik yang tadinya buta lalu kemudian bisa melihat secara literal, secara fisik gitu. Tetapi ada juga proses kesadaran berharga yang muncul. Kenapa? Karena kata yang dipakai dicelikkan gitu. Kalau kita buka di KBBI gitu ya, kata celik itu sinonimnya adalah tersadarkan. Berarti kalau dicelikkan itu berarti disadarkan. Ada kesadaran tertentu yang muncul ketika si buta ini berubah dari tadinya buta kemudian dapat melihat. Begitu, jadi ini bukan hanya bicara tentang perubahan fisik, tetapi ternyata juga bicara tentang kesadaran. Kalau bicara tentang kesadaran itu berarti juga bicara tentang apa yang ada dalam batin kita, apa yang ada dalam pikiran kita. Bukan hanya apa yang ada di dalam fisiknya si orang buta, tetapi yang ada di dalam pikirannya si orang buta. Artinya ini juga bicara tentang orang-orang yang hidupnya itu sudah terbutakan oleh sesuatu sehingga tidak mau tahu dan tidak mau menerima kenyataan. Dan kita bisa melihat sikap diri yang terbutakan itu paling tidak dari tokoh-tokoh lain di sekitar si orang buta. Jadi si orang buta ini kan disembuhkan gitu, dicelikkan matanya, lalu kemudian orang-orang di sekitarnya kan tahu itu ceritanya, tetangga-tetangganya kenal, oh ini kan si pengemis dulu nih, dia buta gitu. Lalu kemudian tetangga-tetangganya bertanya-tanya, bagaimana bisa matamu dicelikkan? Dijelaskanlah sama si buta. Si buta ini menjelaskan, kalau boleh dibahasakan ulang, dia menjelaskan kasih karya Allah di dalam hidupnya dia. Jadi dia bersaksi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan. Si tetangga apa yang dilakukan? Mereka agak sedikit meragukan, bahkan kemudian membawa si orang buta ini untuk menemui Farisi. Karena si orang buta terindikasi dicelikkan matanya ketika hari Sabat. Jadi bukannya ikut bersuka cita karena ada sesama manusia yang sudah dicelikkan, mereka malah justru menyalahkan, bahkan menyudutkan. Begitu pula dengan orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi juga ketika mendengar dan melihat ini sudah dijelaskan sekali. Lalu kemudian mereka nggak percaya. Dipanggillah orang tuanya. Dipastikan lagi, ini anakmu ini lahir dari buta atau tidak? Buta dari lahir atau tidak? Si orang tuanya menjawab, iya ini anak kami buta dari lahir. Tapi tentang sekarang dia bisa melihat, silahkan tanyakanlah sendiri. Si orang tua itu terbutakan oleh rasa takut. Dia tidak mau mempersaksikan tentang kasih karya Allah di dunia ini melalui anaknya yang buta karena dia takut nanti akan dihakimi masa gitu, karena kemudian dianggap sesat dan sebagainya. Si orang tua terbutakan oleh rasa takut, sedangkan si orang Farisi itu terbutakan oleh rasa bencinya terhadap Yesus Kristus, dan itu bisa kita lihat di ayat-ayat selanjutnya.
Mereka tidak mau mengakui bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Mereka tidak mau mengakui karya kasih Allah yang sudah senyata-nyatanya ada di depan mata mereka. Para tetangga itu terbutakan dengan stigma. Jadi mereka berpikir dan mereka berstigma, oh ini orang miskin, ini orang yang tidak punya. Jangankan untuk berobat sehingga bisa tercelikkan matanya, gitu. Untuk makan saja nggak bisa. Jadi nggak mungkin nih dia bisa mendapatkan penglihatannya. Poin saya adalah bacaan ini ini tidak hanya sedang bicara buta secara mata, tetapi ini juga bicara buta dalam hal hati dan juga pikiran. Kebutaan-kebutaan itu dialami dan dilakukan oleh orang-orang di sekitar si orang yang buta matanya. Dilakukan oleh keluarganya, dilakukan oleh tetangganya, dan dilakukan oleh orang Farisi. Dan tiga tokoh ini kebutaannya beda-beda gitu. Mereka tidak mau mengakui itu karena alasannya masing-masing gitu. Kalau yang orang tua tadi tidak mau mengakui karya kasih Allah karena takut, dibutakan oleh rasa takut. Lalu kemudian orang Farisi tidak mau mengakui karya kasih Allah karena dibutakan oleh rasa bencinya pada Yesus Kristus. Sedangkan tetangga itu dibutakan oleh stigma yang mereka pikirkan sendiri. Jadi poinnya itu bahwa kisah ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang buta batinnya, tapi hanya satu yang buta matanya. Dan yang buta matanya itu sudah kemudian dicelikan. Saya rasa pesan ini juga masih relevan dengan kita saat ini. Artinya kita sekarang ini juga punya situasi-situasi tertentu yang bisa membutakan kita, sehingga kita tidak lagi mau mengakui bahkan terlibat dalam karya kasih Allah di dunia ini. Kalau di dalam bacaan Injil kan kita melihat alasan-alasan yang membutakan itu cenderung negatif ya. Takut, terus kemudian benci, lalu kemudian stigma dan sebagainya. Cenderung negatif. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan dan kita baca di bacaan pertama 1 Samuel tadi, kita akan menemukan bahwa yang membutakan manusia itu kadang-kadang bukan hanya sesuatu yang buruk, bukan hanya hal-hal yang negatif, tapi juga termasuk hal-hal yang di mata kita itu sesuatu yang baik, sesuatu yang bernilai positif. Kadang-kadang itu bisa membutakan kita. Kenapa? Kalau kita memperhatikan di bacaan pertama tadi ya, di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13, itu kan konteks umumnya adalah Tuhan mengutus Samuel supaya Samuel itu ketemu dengan anaknya Isai, yang nanti anaknya Isai itu yang akan menggantikan Saul karena Saul membawa murka Tuhan. Konteks umumnya seperti itu. Di dalam 1 Samuel 16 kita menemukan Isai itu punya 8 anak. Di dalam teks tidak disebutkan semua 8 anak itu, hanya disebutkan 3 nama anak. Tiga nama itu adalah Eliab, Abinadab, dan juga Syama. Nah, kenapa hanya 3 yang disebut sedangkan anaknya 8? Itu karena ketiga nama ini punya reputasi yang baik di bidang militer. Jadi keterangannya itu kita bisa lihat di 1 Samuel 17 ayat 13. Jadi mereka sudah punya punya pengalaman berperang bersama dengan Saul. Makanya kemudian reputasi mereka tinggi. Nah, rupanya reputasi yang baik yang dimiliki oleh 3 anak ini, khususnya oleh Eliab, itu membuat Samuel terpesona. Membuat Samuel itu terkagum-kagum sampai berpikir bahwa oh ini nih Eliab nih yang didapuk Tuhan untuk menggantikan Saul. Saking saking bagusnya reputasinya Eliab. Samuel sampai berpikir demikian. Tetapi kemudian di ayat yang ke-7 Tuhan segera mengingatkan Samuel agar tidak terpaku pada reputasi yang baik, tidak terpaku pada casingnya, karena dulunya Saul pun kelihatannya juga baik. Kan Saul itu kan digambarkan sebagai sosok yang elok gitu, sosok yang muda, gagah, tampan gitu lah ya. Itu kan sebenarnya casingnya baik gitu. Reputasinya sudah cukup baik. Jadi ketika dia naik jadi raja pun gak ada yang protes.
Tapi toh pada akhirnya keputusannya Saul ternyata justru membawa murka Tuhan. Nah di sini Samuel hampir mengulangi kesalahan yang sama. Dia terpesona oleh hal baik yang ada dalam diri Eliab, kemudian sampai berpikir bahwa inilah yang dipilih Tuhan. Lagi-lagi Tuhan mengingatkan Samuel supaya tidak terjebak pada kesalahan yang sama. Kalau kita mau pakai bahasanya Injil Yohanes dalam menggambarkan pesan Tuhan, itu berarti Tuhan sedang mencelikkan mata Samuel untuk tidak terpaku pada hal-hal baik, untuk tidak terbutakan oleh hal-hal baik yang ada dan dilihat oleh dirinya di masa itu. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa kebutaan yang kita alami, kebutaan hati yang mungkin ada dalam diri kita itu bisa karena situasi atau sifat-sifat yang negatif, benci, takut, marah dan sebagainya. Bisa juga karena hal-hal yang baik. Bisa karena terpesona, bisa karena katakanlah uang gitu. Uang itu kan positif ya. Bisa memenuhi kebutuhan kita, lalu bisa juga karena kuasa itu juga positif karena kita jadi bisa mengatur banyak hal gitu. Hal-hal itu kalau kita tidak hati-hati itu bisa membuat kita terbutakan. Kita terbutakan sehingga kita tidak lagi mau mengakui karya kasih Allah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Injil Yohanes kita benar-benar bisa melihat bahwa karya kasih Allah itu sifatnya mutlak untuk semua ciptaan. Jadi bukan hanya untuk manusia, tapi mutlak untuk seluruh ciptaan. Dan seluruh ciptaan itu dilibatkan untuk bisa terwujudnya karya kasih Allah di dunia ini. Dari mana kita bisa melihat? Dari Tuhan Yesus yang melibatkan tanah, Tuhan Yesus yang melibatkan air. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa karya kasih Allah itu mutlak untuk seluruh ciptaan dan seluruh ciptaan dipanggil berperan menyatakan karya kasih Allah di dunia ini. Mari kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan bahwa alam tempat kita hidup ini itu sudah turut berkarya atau turut terlibat dalam karya kasih Allah di dunia ini. Keterlibatan alam itu dilihat dari mana? Dilihat dari alam yang Tuhan yang merawat kita lewat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Allah yang merawat kita dengan mengadakan ikan-ikan di laut, di air sehingga kita bisa makan dan segala macam. Artinya kita mendapatkan kebutuhan-kebutuhan primer kita yang diberikan Allah melalui alam. Pertanyaan refleksinya adalah apa yang kita lakukan? Apakah kemudian kita turut terlibat dalam peran karya kasih Allah di dunia ini dengan cara tidak lagi buta hati kita? Atau kita membutakan hati dan kemudian menjadi acuh tak acuh terhadap situasi alam? Oh ya terserahlah situasi alamnya mau bagaimana gitu. Toh karya pelayanan saya adalah kepada sesama gitu. Misalnya begitu. Kalau itu yang terjadi, kalau peran kita itu terbatas hanya kepada ciptaan yang sesama manusia, maka sejatinya kita pun sebenarnya juga sedang terbutakan gitu. Entah karena kita merasa bahwa yang membuat alam itu rusak bukan saya, tapi orang lain atau apa ya. Apapun alasannya lah. Kalau kemudian kita tidak memikirkan alam di dalam kita berkarya di kehidupan sehari-hari, berarti kita sebenarnya buta. Kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan orang Farisi, tidak jauh berbeda dengan para tetangga, dan juga tidak jauh berbeda dengan orang tua yang ada dalam bacaan Injil. Banyak hal yang mungkin bisa membutakan kita gitu. Entah karena kita merasa, wah kalau memperhatikan alam jadinya ribet gitu misalnya. Misalnya hal sederhana lah, kita tidak lagi menggunakan air minum kemasan yang sekali pakai gitu. Itu kan ribet kalau kemudian harus diganti dengan tumbler gitu. Kita harus bawa-bawa tumbler, kita harus ngisi tumblernya dan sebagainya, itu kan lebih ribet ya. Dan karena keribetan itu terus kemudian kita menutup mata, udahlah yang penting saya nyaman pakai minum dari air minum
kemasan yang sekali pakai. Saya mau membuat pertobatan ekologis dari cara yang lain saja gitu. Nah, itu sebenarnya indikasi-indikasi awal gitu bahwa kita ada kebutaan di dalam hati kita. Mestinya ketika kita itu sudah mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan kita sudah melihat bahwa Yesus Kristus itu benar-benar bangkit, benar-benar memulihkan ciptaan, maka mestinya kita juga harus bisa melihat luka-luka yang ada pada bumi kita, luka-luka yang ada pada alam sekitar kita. Dan kita dipanggil untuk bisa turut memperbarui situasinya, bukan memperparah tetapi turut terlibat dalam karya Allah untuk memulihkan seluruh ciptaan. Nah, kiranya kita semua dimampukan untuk dapat melibatkan diri dalam karya pemulihan bagi dunia ini. Kiranya kita tidak lagi dibutakan hatinya, baik itu oleh kerakusan, oleh kekuasaan, ataupun oleh hal-hal yang sederhana seperti tidak mau repot gitu. Semoga kita dibebaskan dari segala hal yang membutakan kita dan membatasi kita untuk bisa terlibat mewujudkan karya kasih Allah di dunia ini. Tuhan memberkati, amin.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita merespon firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama-sama dengan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami untuk dapat lebih peduli pada seluruh ciptaan-Mu. Engkau telah mencelikkan mata kami agar kami sadar bahwa karya kasih-Mu nyata bukan hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh ciptaan. Tuhan yang senantiasa terus menuntun kami agar kami dapat terus menumbuhkan kesadaran ini. Tuhan yang juga celikkan kami agar kami dapat mau untuk terus terlibat dalam menyatakan kasih-Mu bagi dunia ini, bagi seluruh ciptaan di dunia ini. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan hanya di dalam nama-Mu saja. Dan pada pagi hari ini kami pun berdoa untuk umat-Mu di GKJ Yeremia. Tuhan yang sertai segala perjalanan kehidupan bergereja umat-Mu di GKJ Yeremia ini ya Tuhan. Kiranya segala hal yang dilakukan, segala hal yang direncanakan, baik itu oleh majelis, oleh komisi, ataupun oleh wilayah-wilayah, kiranya semuanya itu dapat semakin mempererat tali persaudaraan umat-Mu di GKJ Yeremia ini. Kiranya umat-Mu di GKJ Yeremia ini dapat semakin merasakan kasih-Mu yang nyata bagi kehidupan mereka. Termasuk untuk rumah rohani GKJ Yeremia serta renovasi gedung gereja GKJ Yeremia yang saat ini sedang berlangsung. Tuhan yang kiranya sertai, kiranya rumah rohani yang berada di Sawangan dapat digunakan dan juga dioptimalkan sebagai sarana pelayanan, dan kiranya gedung gereja GKJ Yeremia yang saat ini kami pergunakan lancar dalam segala proses renovasinya. Kami menyerahkan seluruh kehidupan bergereja umat-Mu di GKJ Yeremia ini hanya dalam tangan kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami pun mengingat untuk seluruh saudara-saudari kami, warga jemaat di GKJ Yeremia dengan beragam hal yang mereka lakukan, dengan beragam tanggung jawab yang harus mereka emban, entah itu tanggung jawab terkait dengan pendidikan ataupun tanggung jawab terkait dengan pekerjaan. Kiranya semua dapat selesai dan dikerjakan dengan baik, semuanya dapat menjadi berkat baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang-orang yang ditemui. Dan kiranya melalui setiap tanggung jawab yang telah diselesaikan itu, nama-Mu makin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu di GKJ Yeremia dengan segala pergumulan yang saat ini mungkin dihadapi. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang sadarkan bahwa Engkau senantiasa terus berjalan bersama dengan mereka. Dan pada satu titik tertentu Engkau akan menunjukkan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang saat ini sedang dihadapi. Kami pun mengingat ya Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat
khususnya untuk Bapak Leonardo, Bapak Hiskia Yoga Aditama, Bapak Swadiono Winardi, Bapak Penta Nugroho, serta setiap keluarga jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu karena kelemahan kami. Tuhan yang kiranya terus menyertai, Tuhan yang kiranya terus berikan kebahagiaan, berkati dengan kerukunan dan damai sejahtera dalam setiap keluarga ini. Kami pun mengingat saudara-saudari kami ya Tuhan yang pada minggu-minggu ini akan berulang tahun, akan bertambah usianya, untuk Ibu Rahayu Retnosari, untuk Brigita Probowati, Gavriela Edelweiss, Jeremia Marco Namara, Marco Immanuel, Odise Nanlohi, Bapak Diwanto Bandang, Ibu Susilowati, Bapak Jonathan Edi Pratama, Ibu Ermi Sagita, Bapak Paul Henry Sitanggang, Ibu Endang Tri Sumaryanti, Bapak Fajar Lazarus, Bapak Martin Matius Lepa, Ibu Femi Carolina Sinaga, Dirandra Marley Bakurogo, dan Abista Lingga Chen. Tuhan yang berikan panjang umur, Tuhan yang limpahkan damai sejahtera, Tuhan pula yang limpahkan berkat bagi saudara-saudari kami ini ketika mereka memasuki usia yang baru. Kiranya setiap langkah kehidupan mereka dapat selalu memuliakan Engkau dan dapat selalu menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih di dunia ini. Juga kami mengingat saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit ataupun sedang dalam proses pemulihan dan juga telah menginjak usia lanjut. Ibu Ati Prihadiono, Ibu Sumuna Ringtias, Saudari Sela Tutuarima, Bapak Sarpin Hadiwarsito, Bapak Edwin Sianipar, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili Kristiani, Ibu Surtini Harun, Bapak Anggit, dan juga seluruh saudara-saudari kami yang karena kelemahan kami tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan sendiri yang akan berikan kesembuhan, Tuhan sendiri yang akan menemani segala proses yang harus dijalani. Dan kami memohon kiranya Tuhan sendiri yang menumbuhkan pengharapan di dalam diri saudara-saudari kami ini, bahwa mereka akan mendapatkan kesembuhan, bahwa Engkau akan terus membersamai mereka apapun yang akan terjadi. Kiranya saudara-saudari kami ini dapat terus menjalani prosesnya hanya dengan berpengharapan hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Tidak lupa kami pun berdoa untuk persekutuan gereja kami di lingkup klasis Jakarta bagian Barat. Tuhan yang kiranya jagai, Tuhan yang kiranya hadir di dalam persekutuan kami, agar persekutuan kami ini dapat semakin memancarkan kasih-Mu di dunia ini ya Tuhan. Serta bagi dunia dengan segala dinamika yang saat ini sedang terjadi, dengan segala fenomena dan peristiwa yang mungkin membuat kami cemas serta takut, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pulihkan dunia ini, Tuhan yang jagai. Kiranya dunia ini tidak menjadi semakin rusak, melainkan dapat semakin pulih, sehingga seluruh ciptaan dapat hidup dalam sinergi yang baik. Juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan pula yang sertai, Tuhan pula yang pimpin. Kiranya bangsa dan negara kami ini dapat terus berada dalam kerukunan, tidak saling terpecah belah, dan dapat terus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Terlebih bagi saudara-saudari kami yang dalam beberapa waktu yang akan datang merayakan Lebaran dan akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halaman masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk menjagai perjalanannya.
Inilah setiap doa dan harapan-harapan kami ya Tuhan. Kami sungguh mengakui ketidaksempurnaan kami di dalam kami merenungkan firman-Mu ataupun di dalam kami berdoa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sendirilah yang mau memberikan pengampunan bagi kami dan Tuhan sendiri yang akan menuntun kami untuk dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami menyerahkan seluruh doa dan harapan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tanggapan atas kasih dan kebaikan Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan, bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai ucapan syukur, karena kita telah mengalami damai dan pengharapan dari Allah. Adapun bentuk ucapan syukur kita terwujud lewat persembahan minggu, persembahan diakonia, persembahan pembangunan, persembahan bulanan, persembahan syukur istimewa, dan persembahan dana abadi. Firman Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17 mengingatkan kita, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan Allahmu. Dimohon dengan kasih wilayah Depok Utara untuk mengedarkan kantong persembahan dan jalannya kantong persembahan diiringi pujian NKB 133, syukur padamu ya Allah.
kepada Tuhan dan akan diakhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur jika saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur kami atas penyertaan dan berkat yang Engkau berikan. Kami tahu Tuhan, persembahan kami sangatlah jauh dibandingkan dengan berkat-Mu. Tetapi kami mohon kiranya Tuhan berkenan menerima, menguduskan dan menyucikan persembahan kami, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan diakonia, persembahan pembangunan dan persembahan-persembahan lainnya. Tuhan kiranya juga berkenan memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu di GKJ Yeremia. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pendeta Yohanan Krisda Karunia yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati pelayanannya dimanapun berada, supaya dari beliau nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami mau naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita, kini dan selamanya.
berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan diberikan waktu untuk saat teduh pribadi. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat hari Minggu bagi jemaat yang hadir saat ini dan juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali beribadah di GKJ Yeremia. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yokanan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati keluarga Bapak Pendeta dan pelayanannya. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Adi Yuswo untuk persembahan pujiannya yang sangat indah dan memberkati, yang mengingatkan kita untuk tetap setia di dalam Tuhan. Juga kepada petugas yang telah mendukung ibadah pagi ini, kepada prokantor, organis, dan juga tim multimedia. Terima kasih atas pelayanannya, kiranya pelayanan Mas, Mbak, dan sekalian akan senantiasa dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk ke dalam kehidupan kita, kiranya hati dan pikiran kita bisa benar-benar celik, agar kita sama-sama dapat menikmati hadiran Tuhan dalam hidup kita, dan kita siap menerima berkat Tuhan sepanjang minggu ke depan. Mari kita bangkit berdiri dan sama-sama memuji hidup kita yang benar di bait yang ketiga.